biji. Biji atau bahasa latinnya semen adalah bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindung oleh organ lain atau buah pada Angiospermae atau Magnoliophyta atau tidak pada Gymnospermae. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Setelah terjadi penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan biji atau spermatopita, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Dengan dihasilkannya biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke lain tempat. Semula biji itu duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji atau tembuni. Kemudian, salut biji ada yang pertama berdaging atau berair dan sering kali dapat dimakan misalnya pada biji durian atau Durio cibetino MUT, biji rambutan, Nephelium napellus L, dan lain-lain. Menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji, misalnya pada biji pala, Micristica fragrans Hout. Sulut biji pala dinamakan macis yang seperti bijinya sendiri digunakan pula sebagai bumbu masak dan berbagai macam keperluan lainnya, antara lain sebagai bahan obat. Pada biji umumnya dapat kita bedakan bagian-bagian berikut. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis, tali pusar funiculus, inti biji atau isi biji atau nucleus seminis. Pada dasarnya, biji mempunyai susunan yang tidak berbeda dengan bakal biji, tetapi dipergunakan nama-nama yang berlainan untuk bagian-bagian yang sama asalnya. Misalnya, integumen pada bakal biji, kalau sudah menjadi biji, merupakan kulit biji atau spermadermis. Berikut ini adalah gambar mengenai biji pala dan bagian-bagiannya. Kemudian, bagian-bagian biji atau morfologi biji. Bagian-bagian biji ada 3. Yang pertama, kulit biji. Yang pertama yaitu Angiospermae, yang terdiri dari lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam, tegmen. Pada lapisan kulit luar terdiri dari sayap atau ala, bulu atau koma, salut biji atau arilus, salut biji semu atau arilodium, pusar biji hilus, ilang biji, berkas pembuluh pengangkut, dan terakhir tulang biji. Untuk kulit biji bagian Gymnospermae terdiri dari 3. Yang pertama, kulit luar, Sarcotesta, kulit tengah, Sclerotesta, dan yang terakhir kulit dalam, Endotesta. Yang kedua yaitu tali pusar atau funiculus. Yang terakhir, inti biji atau nucleus seminis, yang terdiri dari lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen. Pada lembaga atau embrio terdiri dari akar lembaga dan lembaga serta batang lembaga. Selanjutnya yaitu kulit biji. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis ada Angiospermae, yang dimana merupakan tumbuhan biji tertutup daun buah hingga tidak bisa dilihat dari luar. Adapun alat reproduksi yang digunakan yaitu bunga yang terdiri dari putik dan benang sari. Selain itu memiliki bentuk daun yang bervariasi, batang monokotil tidak berkambium dan dikotil berkambium, serta batang monokotil, serabut, dan dikotil tunggang. Sementara untuk Gymnosperma merupakan tumbuhan biji terbuka atau telanjang sehingga mampu terlihat dari luar di antara daun-daun. Alat reproduksi yang digunakan adalah strobilus. Selain itu memiliki bentuk daun yang kaku dan sempit, memiliki batang berkambium dan akar tunggang. Selanjutnya yaitu Angiospermae bagian A, lapisan kulit luar atau testa. Pada lapisan ini merupakan sifat yang macam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti keras seperti kayu atau batu. Bagian ini merupakan pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalam. Lapisan luar ini juga dapat memperlihatkan warna dan gambar yang berbeda, terdiri dari merah, biru, pirang, kehijau-hijauan, ada yang licin rata, ada pula yang mempunyai permukaan yang keriput. Selanjutnya yang kedua itu lapisan kulit dalam atau tegmen. Biasanya tipis seperti selaput, seringkali dinamakan juga kulit ari. Walaupun telah dikemukakan tadi bahwa kulit biji itu berasal dari integumentum, maka belum berarti bahwa kulit luar biji berasal integumentum luar dan kulit dalam berasal dari integumentum yang dalam. Karena pada pembentukan kulit biji dapat pula ikut serta bagian bakal biji yang lebih dalam daripada integumentumnya, yaitu antara lain bagian jaringan nucleus yang terluar. Kemudian Gymnospermae
A. Kulit luar atau sarkotesta. Biasanya tebal berdaging, pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya merah. Teman-teman bisa menyaksikan gambar yang ada pada layar Anda, yaitu genetum. Kemudian bagian kulit luar itu terdiri dari sayap, yang dimana sayap itu biasa dikatakan alah. Berbagai jenis tumbuhan mempunyai alat tambahan yang berupa sayap pada kulit luar biji, dan dengan demikian biji tumbuhan tersebut mudah dipencarkan oleh angin. Biji bersayap kita dapat didapati pada Spathodea atau Spathodea campanulata, PB atau Kelor moringa olivera. Selanjutnya yaitu 2. Bulu atau koma, yaitu penonjolan sel-sel kulit luar biji yang berupa rambut-rambut yang halus. Bulu-bulu ini berfungsi seperti sayap, yaitu memudahkan berterbangnya biji oleh tiupan angin. Biji yang berambut dapat kita dapati pada kapas Glossidium atau biduri Clotoropis atau Gigantea dridan. Selanjutnya yaitu salut biji atau arilus. Biasanya berasal dari pertumbuhan tali pusar, misalnya pada biji durian atau Durio sibetinus mur. Keempat yaitu salut biji semu atau Arylodium. Seperti salut biji tetapi tidak berasal dari tali pusar, melainkan tumbuh dari bagian sekitar liang bakal biji atau mikropyle. Macis pada biji pala sebenarnya adalah suatu salut biji semu atau hilus, yaitu bagian kulit luar biji yang merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar. Biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian lain kulit biji. Pusar biji jelas kelihatan pada biji tumbuhan berbuah polong, misalnya kacang panjang atau Vigna sinensis Endel atau kacang merah Pseudomonas vulgaris. Next, liang biji atau mikropyle, yaitu liang kecil bekas jalan masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji pada peristiwa pembuahan. Tepi liang ini seringkali tumbuh menjadi badan pewarna keputih-putihan, lunak yang disebutkan cuticula atau craniola, seperti pada biji jarak Ricinus communis L. Jika badan yang berasal dari tepi yang ini sampai merupakan salut biji, maka disebut salut biji semu atau Arylodium. 7 yaitu bekas-bekas pembuluh pengangkut atau chalaza, yaitu tempat pertemuan integumen dengan nucellus masih kelihatan pada biji anggur atau Vitis vinifera L, di mana teman-teman bisa saksikan gambar dari bekas-bekas pembuluh pengangkut atau pengangkutan chalaza pada PowerPoint yang kami tampilkan. Selanjutnya yaitu bagian 8, tulang biji atau rape, yaitu terusan tali pusar pada biji, biasanya hanya kelihatan pada biji yang berasal dari bakal biji yang mengangguk, Anthotropus, dan pada biji biasanya tak begitu jelas lagi, misalnya pada biji jarak atau Ricinus communis L. Selanjutnya, Gymnospermae yang kedua itu ada bagian kulit tengah atau sklerotesta, di mana pada kulit tengah ini suatu lapisan yang kuat dan keras berkayu menyerupai kulit dalam endokarpium pada buah batu. Dan yang terakhir itu kulit dalam endotesta, biasanya tipis seperti selaput, seringkali mereka erat pada inti biji. Teman-teman bisa saksikan gambar pada PowerPoint yang telah kami tampilkan. Selanjutnya berikut ini ketiga lapisan kulit biji pada belinjo. A. Kulit luar yang dimana tebal berdaging, berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan hijau. Kemudian bagian tengahnya lapisan kuat dan keras berkayu menyerupai kulit dalam. Dan yang terakhir yaitu kulit dalam, tipis seperti selaput dan melekat erat pada inti biji. Teman-teman bisa saksikan gambarnya pada PowerPoint yang telah kami tampilkan. Baik, bagian biji yang kedua yaitu tali pusar atau dengan nama lain funiculus, merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkainya biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya atau tangkai biji, dan pada biji hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang letak tali pusar dengan pusar biji. Kemudian bagian biji yang ketiga yaitu inti biji atau dengan nama latin nucleus seminis. Inti biji ialah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu intinya juga dapat dinamakan isi biji.
Lembaga yang kedua yaitu daun lembaga atau cotyledon. Merupakan daun pertama suatu tumbuhan. Daun lembaga mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yaitu sebagai tempat penimbunan makanan, sebagai alat untuk melakukan asimilasi, dan sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga. Jumlah daun lembaga pada biji merupakan salah satu ciri yang penting dalam mengadakan penggolongan tumbuhan biji. Yang pertama, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan satu daun lembaga. Di sini, daun lembaga mempunyai bentuk seperti perisai dan berfungsi untuk menghisap makanan dari putih lembaga dan dimakan skutelum. Tumbuhan yang lembaganya hanya mempunyai satu daun lembaga disebut tumbuhan biji tunggal atau monocotyledone karena biji tampak utuh atau tunggal. Yang kedua yaitu tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan dua daun lembaga. Biji ini jelas kelihatan terdiri atas dua belahan atau dua keping. Oleh sebab itu, tumbuhan dengan biji yang bersifat demikian merupakan suatu golongan yang lain lagi yang dinamakan tumbuhan biji belah atau dicotyledone. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan lebih dari dua daun lembaga, dapat sampai 15. Biji dengan lembaga yang mempunyai lebih dari dua daun lembaga hanya kita dapati pada golongan tumbuhan biji telanjang dengan nama latin Gymnospermae. Nah, bagian lembaga yang ketiga yaitu batang lembaga atau cauliculus. Batang lembaga dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama ruas batang di atas daun lembaga dengan nama latin Internodium epicotylum. Yang kedua yaitu ruas batang di bawah daun lembaga dengan nama latin Internodium hypocotylum. Batang lembaga beserta calon-calon daun merupakan bagian lembaga yang dinamakan pucuk lembaga atau plumula. Jika akar lembaga pada rumput mempunyai suatu selubung, maka pada biji tumbuhan tersebut pucuk lembaganya pun mempunyai suatu selubung yang disebut sarung pucuk lembaga atau coleoptilum. Kemudian, bagian inti biji yang kedua yaitu putih lembaga atau albumen. Putih lembaga adalah bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang mempunyai tempat cadangan makanan bagi lembaga. Tidak setiap biji mempunyai putih lembaga, seperti misalnya pada biji tumbuhan berbuah polong atau leguminosae. Cadangan makanan tidak tersimpan dalam putih lembaga, melainkan dalam daun lembaga. Sebab itu daun lembaganya menjadi tebal. Kemudian putih lembaga terdiri atas dua, yaitu putih lembaga dalam atau endospermium. Jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandungan lembaga sekunder yang kemudian telah dibuai oleh salah satu inti spermia, lalu membelah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Melihat asalnya putih lembaga dalam ini, maka biji dengan bagian ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Kemudian putih lembaga yang kedua yaitu putih lembaga luar atau perispermiums. Jika bagian ini berasal dari bagian biji di luar kandungan lembaga, entah dari nucellus, entah dari selaput bakal biji. Biji yang untuk sebagian besar terdiri atas putih lembaga dalam, misalnya biji jagung atau zea mais, daun biji rumput atau gramineae, kemudian umumnya, sedangkan biji yang untuk sebagian besar hanya terdiri atas putih lembaga luar ialah biji lada atau Piper nigrum. Ada pula biji yang cadangan makanannya tersimpan baik dalam putih lembaga luar maupun dalam. Jadi kedua-duanya ada pada biji tadi, seperti misalnya pada biji pala atau Myristica fragrans.
Pokok bahasan yang ketiga yaitu kecamba atau plantula. Merupakan tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji. Bagian-bagian kecamba. Kecamba terbagi atas dua bagian, yaitu perkecambahan di atas tanah atau epigais, dan yang kedua perkecambahan di bawah tanah atau hipogais. Pertama, perkecambahan di atas tanah, yaitu jika pada perkecambahan karena pembentangan ruas daun lembaganya lalu terangkat ke atas muncul di atas tanah, misalnya pada kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Daun lembaganya berubah warna menjadi hijau, dapat digunakan untuk asimalis tetapi umumnya tidak panjang. Teman-teman sekalian bisa lihat pada gambar yang tertera di atas, merupakan contoh dari perkecambahan di atas tanah. Untuk yang kedua yaitu perkecambahan di bawah tanah atau hipogais. Bila daun lembaga tetap tinggal di dalam kulit biji dan tetap di dalam tanah, seperti terdapat misalnya pada biji kacang kapri atau Pisum sativum. Teman-teman bisa lihat contoh gambar perkecambahan di bawah tanah.